Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah online, kuliah metodologi penelitian keperawatan. Bersama saya, Aziz Alimul Hidayat, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang konsep ilmu pengetahuan dan penelitian keperawatan. Materi yang akan kita bahas antara lain adalah konsep ilmu pengetahuan, pengertian penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian keperawatan, proses penelitian, sistematika penelitian. Yang pertama, terkait dengan konsep ilmu pengetahuan. Perlu kita ketahui mengapa kita pelajari di dalam penelitian keperawatan ini pertama kali terkait dengan konsep dasar ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ilmu pengetahuan kita pelajari? Ada beberapa alasan kenapa ilmu pengetahuan kita pelajari. Karena ilmu pengetahuan sebenarnya nanti itu adalah hasil dari penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kebenaran ilmu pengetahuan sangat ditentukan dari proses penelitian yang dijalankan. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah hasil dari sebuah proses penelitian yang akan dihasilkan, yang tentunya kebenaran sebuah ilmu pengetahuan tadi, kebenarannya itu akan ditentukan bagaimana proses penelitian itu. Jadi ujung-ujungnya, jadi outputnya, luarannya di dalam penelitian itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang tentu akan diuji tentang kebenaran. Yang kedua, mengapa ilmu pengetahuan ini sebagai penting kita akan pelajari? Karena tentu di dalam setiap penelitian memiliki maksud dan tujuan. Salah satu tujuan penelitian itu adalah selain membuktikan teori, mengembangkan teori yang tentu adalah menghasilkan teori yang tentu terkait dengan bagaimana pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kenapa ilmu pengetahuan itu kita pelajari dalam sebuah konsep proses penelitian. Karena di dalam proses penelitian, peneliti itu memiliki paradigma yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pemahaman terhadap paradigma yang digunakan, baik itu dia menggunakan paradigma kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dengan pemahaman yang berbeda-beda itulah sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman yang sama di dalam menguji sebuah kebenaran, menguji sebuah hasil dari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kenapa ilmu pengetahuan itu penting dan mengapa ini sebagai konsep awal dari dasar sebuah penelitian. Selanjutnya, bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya selain dari hasil sebuah proses penelitian, ternyata ilmu pengetahuan itu juga dibentuk oleh 6 struktur dari pengetahuan itu sendiri. Van Persson, dia mengatakan bahwa apa saja yang menjadi dasar struktur dari membentuk sebuah ilmu pengetahuan. Struktur pengetahuan itu diantaranya adalah teori, kemudian konsep, kemudian hukum, kemudian prinsip, kemudian asumsi, dan postulat. Itulah struktur yang membentuk sebuah ilmu pengetahuan. Coba kita lihat apa makna arti dari sebuah teori itu. Sebenarnya teori itu dibangun dari sebuah konsep yang memiliki sifat keumuman yang tinggi. Jadi teori itu menjelaskan sebuah hubungan antar sebab akibat, menjelaskan sebuah fenomena yang ada, yang tentu memiliki sifat keumuman yang tinggi. Jadi bisa menjelaskan sebuah kaitan, sebuah kejadian, ada sebuah proses yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Ya tentu ini dibangun dari konsep-konsep. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa teori itu sebenarnya untuk apa? Ya tentu untuk bisa menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu, kemudian dilihat dari pandangan-pandangan konsep-konsep yang ada. Jadi sifatnya adalah sifat yang umum, bisa menjelaskan sesuatu hubungan sebab akibat atau hubungan antar variabel. Nah, ketika bisa menjelaskan sesuatu itu, maka itu yang dinamakan dengan teori. Maka kita nanti akan mengenal beberapa teori-teori yang akan digunakan di dalam konsep penelitian. Karena teori inilah sebagai dasar di dalam membentuk sebuah ilmu pengetahuan. Baik, yang selanjutnya bahwa juga
Ini juga dijelaskan sifatnya utuh. Teori itu konsisten, tentu universal kebenarannya yang tidak absolut. Artinya bahwa teori itu tidak selamanya benar. Maka saya sampaikan bahwa ketika ada mengatakan siapapun pakar, siapapun ahli yang mengatakan, kalau ada mengatakan bahwa teorinya adalah teori-teori yang paling benar, maka kebenarannya itu adalah tidak terus-menerus, tidak selamanya, tidak kekal. Maka kebenarannya itu adalah kebenaran yang tidak absolut. Artinya, selama itu ada diuji coba, selama itu ada pengujian, selama itu ada penelitian, kemudian akan menghasilkan sebuah teori yang baru, maka teori sebelumnya akan disempurnakan, bahkan dimentahkan. Ya tentu ini yang saya sampaikan bahwa teori itu sebenarnya sebuah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang menjelaskan faktor-faktor tertentu, menjelaskan hubungan sebab akibat, menjelaskan sesuatu fenomena yang tentu sifatnya utuh, konsisten, dan universal. Itu adalah teori yang telah saya sampaikan di sebelumnya tadi. Kemudian, teori itu juga sesuatu yang abstrak. Jadi kadang-kadang kita membaca sebuah teori, itu sifatnya kadang-kadang abstrak, kemudian deskriptif. Kemudian juga dibangun dari antar konsep. Atau juga ada yang mengatakan bahwa teori itu adalah sebuah aturan, set aturan yang berupa penjabaran empiris yang tentu menjelaskan hubungan antar variabel. Itu yang dinamakan teori. Nah, tadi sebuah konsep membangun sebuah teori. Ini yang juga perlu kita pahamkan, karena ini adalah bagian unsur yang kedua di dalam membentuk struktur pengetahuan adalah konsep. Maka dari itu, apa itu konsep? Konsep adalah pengetahuan yang menggambarkan secara abstrak dari fenomena sosial dan alam. Jadi kalau ada sebuah pengetahuan yang menggambarkan secara konsep dari fenomena-fenomena sosial dan alam, itu namanya konsep. Jadi belum sampai lebih detail penjelasannya hubungan antar variabelnya, itu masih dalam bentuk konsepnya itu. Konsep juga bisa dinyatakan di dalam lambang, kata, atau simbol. Maka kadang-kadang kita ada sebuah lambang, variabel itu, ada simbol, ada kata-kata. Itu biasanya di dalam bentuk konsep. Nah, kadang-kadang ini kita tidak bisa membedakan antara konsep dan teori kadang-kadang itu. Maka kalau sudah dinyatakan dalam lambang, kata-kata, atau simbol, itu namanya konsep. Kemudian, ada lagi, struktur yang membentuk pengetahuan adalah hukum. Apa itu hukum sebenarnya? Hukum sebuah pernyataan yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Tapi sebuah pernyataan, bukan sebuah pengetahuan yang menjelaskan sesuatu yang fenomena yang ada. Nah, hubungan sebab akibat ini terkait dengan masalah hukum. Ada sebuah pernyataan, biasanya saling terkait, tetapi ada prinsip-prinsip yang harus disampaikan. Nah, selain itu juga ada prinsip. Apa sebenarnya prinsip? Ada pernyataan yang sifatnya umum dan benar untuk sekelompok gejala yang menjelaskan sesuatu kejadian. Jadi ada sebuah pernyataan-pernyataan baik itu sifatnya umum yang kemudian tentu yang mengkategorikan sesuatu gejala yang ada, kemudian menjelaskan sesuatu kejadian, itu namanya prinsip. Kemudian ada struktur yang selanjutnya adalah postulat. Apa itu postulat? Yaitu sebuah asumsi dasar yang kebenarannya dapat diterima tanpa sebuah pembuktian. Dan yang terakhir adalah asumsi. Apa itu asumsi? Pernyataan yang kebenaran yang secara empiris dapat diuji. Jadi masih sifatnya pernyataan itu. Jadi ada 6 unsur tadi yang perlu saya sampaikan, bahwa ada 6 unsur yang membentuk di dalam sebuah pengetahuan adalah teori. Sebuah pengetahuan yang menjelaskan faktor sifatnya utuh, yang universal, kebenarannya tidak absolut. Kemudian ada konsep, pengetahuan yang menggambarkan secara abstrak dari fenomena sosial dan alam. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah hukum, pernyataan yang menjelaskan hubungan sebab akibat sebuah pernyataan. Kemudian ada prinsip. Prinsip itu pernyataan yang bersifat umum dan benar untuk sekelompok gejala yang dapat menjelaskan kejadian.
Kemudian postulat, asumsi yang kebenarannya dapat diterima tanpa sebuah pembuktian. Baru yang terakhir adalah asumsi, pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji. Itu adalah konsep ilmu pengetahuan. Jadi, saudara harus memahami apa itu yang dinamakan dengan konsep ilmu pengetahuan. Kenapa ini saya pahamkan? Kenapa kita harus menjelaskan ilmu pengetahuan ini? Karena mata kuliah metodologi riset keperawatan dengan target Anda harus bisa dapat melakukan tahapan-tahapan proses penelitian yang ujung terakhirnya adalah menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Ujung-ujungnya output dari sebuah penelitian adalah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pengertian ilmu pengetahuan, itu ada dua kategori, ilmu dan pengetahuan. Segala sesuatu yang Anda ketahui itu berdasarkan hasil kajian-kajian ilmiah yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang tentu mulai dari merumuskan masalah, identifikasi masalah, kemudian ada menyusun dugaan atau hipotesis, kemudian melakukan pengujian kebenaran, mengumpulkan data, pengujian kebenaran, sampai melakukan analisis data, kemudian sampai menarik sebuah kesimpulan. Ilmu yang didapat, pengetahuan yang didapat dengan dasar ilmiah tadi, maka itu namanya ilmu pengetahuan. Tentu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan dasar adalah sesuatu yang diketahui tanpa ada sebuah dasar kaidah-kaidah ilmiah yang tentu di dalam pembuktiannya itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penelitian. Kalau tadi tentang konsep ilmu pengetahuan, kemudian selanjutnya adalah penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan karya yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan maupun lapangan, klinik atau laboratorium yang dilakukan dari penemuan masalah untuk dianalisis dan diolah dan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi kebayang kalau dari definisi ini adalah sebuah kegiatan tadi, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya karya ilmiah, kemudian hasil kajiannya dari mana? Bisa dari kajian kepustakaan, bisa maupun kajian lapangan, itu bisa klinik, bisa lab. Jadi kalau ada sebuah penelitiannya itu hanya cukup menelaah hasil-hasil pustaka yang ada, ya tentu itu sudah menjadi bagian dari hasil proses penelitian. Maupun dia di lapangan, apakah itu di masyarakat, di rumah sakit, atau di lahan yang ada, atau mungkin hanya di skopnya laboratorium. Kemudian dia bisa menemukan sebuah masalah, masalah itu dianalisis, setelah dianalisis diolah, terakhir setelah diolah bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, proses itulah yang namanya sebuah penelitian. Jadi, kalau tadi sudah kita jelaskan ilmu pengetahuan, sekarang penelitian. Jadi penelitian ini adalah produk ilmiah, sebuah karya ilmiah yang harus dilakukan oleh Anda sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa, atau nanti menjadi seorang ilmuwan yang tentu adalah melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan kajian ilmiah. Itu adalah pengertian dari penelitian. Nah, selanjutnya, apa tujuan penelitian? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa mengapa ilmu pengetahuan itu dipelajari. Salah satu faktor yang nomor 2, karena peneliti memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Ada yang ingin membuktikan teori, ada yang ingin mengembangkan teori, dan ada menghasilkan teori. Nah, dari dasar itulah ilmu pengetahuan, maka tujuan penelitian secara umum bisa kita ringkas di dalam 3 tujuan secara umum. Apa tujuan penelitian? Yang pertama adalah membuktikan teori. Jadi, tujuan penelitian ini biasanya dilakukan para mahasiswa, baik program sarjana maupun setara atau sejajarnya, setingkatnya, atau mungkin program magister yang masih ingin membuktikan yang ada. Tetapi pada umumnya ini adalah pada program sarjana. Membuktikan teori. Artinya apa? Teori-teori ini sudah ditemukan oleh para ilmuwan,
para hasil peneliti kemudian menghasilkan teori baru. Nah, teori baru itu, apakah teori baru itu masih relevan dengan kondisi saat ini? Kemudian Anda ingin mencoba membuktikan teori itu, kemudian Anda menerapkan teori itu di lapangan. Nah, kalau penerapannya itu sesuai, maka teori itu bisa dikatakan masih relevan. Nah, kegiatan Anda terjun di lapangan tadi, ingin membuktikan tadi, apakah teori itu sesuai dengan kondisi saat ini di lapangannya ada, maka itu adalah bagian dari sebuah proses penelitian yang tujuannya adalah membuktikan teori. Jadi ingat, tujuan penelitian pertama adalah membuktikan teori. Dasarnya apa? Anda harus paham tentang teori yang akan Anda buktikan. Makanya kalau saya menyampaikan untuk mewujudkan nomor 1 ini adalah apa? Anda harus paham kira-kira teori apa yang Anda mau buktikan. Nah, ketika Anda memahami tentang teori itu, kemudian Anda melakukan sebuah kajian riset di lapangan dengan langkah-langkah penelitian, teori itu apakah masih relevan atau tidak. Itu nanti biasanya akan tahu kira-kira teori itu layak atau tidak di lapangan. Nah, contohnya saja ini, contohnya. Anda paham tentang teori adaptasi, Roy katakan gitu. Nah, Anda ingin membuktikan apakah teori adaptasi dalam proses keperawatan itu masih cocok di mengatasi masalah-masalah pasien yang mengalami depresi atau mengalami stres yang tinggi. Nah, Anda melakukan pendekatan asuhan keperawatannya, pendekatan keperawatannya dengan menggunakan pendekatan teori-teori tadi. Nah, kemudian ternyata bisa mengatasi masalah, bisa menurunkan tingkat stresor, bisa mengatasi depresinya, maka teori tadi itu masih relevan ketika mengatasi masalah depresi maupun stres. Itu yang pertama, tujuan memberikan teori. Yang kedua adalah mengembangkan teori. Nah, teori ini sudah ada, tetapi belum dikembangkan variabel-variabel lain barangkali. Mungkin kurang lebih luas. Anda ingin mengembangkan, menggabungkan berbagai teori yang ada. Ketika menggabungkan dari berbagai teori yang ada, memunculkan teori baru, hasil pengembangan teori. Nah, itu sebenarnya Anda sudah melakukan tujuan penelitian yang kedua, yaitu mengembangkan teori. Jadi teorinya yang sudah ada diteliti oleh orang lain, kemudian Anda ingin menambahi atau ingin mengembangkan dalam skop yang luas variabelnya atau mungkin komponen konsep dan seterusnya itu, kemudian wujud bahwa teori itu ternyata bisa dipadukan, bisa dihasilkan dari teori hasil pengembangan. Nah, pada umumnya tujuan penelitian yang kedua ini biasanya kalau di dalam tingkat pendidikan itu biasanya dijalankan pada teman-teman yang akan studi di program magister atau mungkin bisa saja masuk di dalam program doktor. Yang ketiga adalah menemukan teori. Inilah tingkatan yang paling tinggi di dalam tujuan penelitian, yaitu menemukan teori. Jadi kalau ada teori-teori baru yang dihasilkan yang sebelumnya tidak ada, maka inilah tujuan penelitian sesungguhnya yang sebenarnya seharusnya menghasilkan teori baru yang bisa memecahkan persoalan, memecahkan di dalam pembangunan, masalah-masalah pembangunan dalam konteks peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori baru inilah yang untuk dipakai pemecahan persoalan-persoalan di dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 tujuan: membuktikan teori, mengembangkan teori, menemukan teori. Nah, tinggal Anda kira-kira nanti ke arah mana? Apakah cukup membuktikan teori? Kalau ingin membuktikan teori, Anda harus paham dulu teori yang mau Anda buktikan. Mengembangkan teori apa yang mau Anda kembangkan? Anda kembangkan ke arah mana? Yang ketiga adalah menghasilkan teori, menemukan teori. Nah, inilah yang menjadi tantangan yang paling besar. Ketika Anda menemukan teori, maka Anda akan memiliki kemampuan ilmiah baru, teori-teori baru yang sebagai solusi di dalam menyelesaikan persoalan di dalam khususnya dunia
persoalan-persoalan dunia yang bisa diselesaikan dengan munculnya teori-teori baru itu. Selanjutnya, apa kira-kira ruang lingkup di dalam penelitian keperawatan? Lingkup penelitian keperawatan itu membahas permasalahan di dalam berbagai hal, khususnya satu adalah keperawatan dasar. Nah, keperawatan dasar ini akan kita bahas seperti masalah pendidikan keperawatan. Jadi nanti jika Anda melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya yang terkait dengan aspek-aspek pendidikan di dalam keperawatan, maka itu adalah bahasan Anda di dalam penelitian. Bisa tentang dengan masalah kebutuhan dasar manusia. Anda teliti kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang ada. Kemudian bisa teliti dengan masalah aspek komunikasi di dalam keperawatan. Kemudian Anda masuk lingkup di dalam praktek keperawatan profesional. Masuk lingkup manajemen keperawatan, termasuk konsep-konsep di dalam pelayanan keperawatan. Nah, itu masuk di dalam lingkup permasalahan di dalam keperawatan dasar. Lingkup bahasan yang kedua adalah apa? Keperawatan klinik. Nah, jika Anda ingin meneliti masalah-masalah keperawatan klinik seperti masalah keperawatan maternitas, masalah keperawatan medikal bedah, masalah keperawatan jiwa, keperawatan kritis, gawat darurat, anak, dan seterusnya, itu termasuk lingkup bahasan dari keperawatan klinik. Jadi sebenarnya dua lingkup inilah sebenarnya menjadi kajian di dalam penelitian keperawatan. Dan yang terakhir adalah keperawatan komunitas. Ya, kalau kita tahu komunitas baik melalui komunitas gerontik, lansia, komunitas keluarga, atau mungkin pada masyarakat sebagian. Nah, tinggal Anda memilih kira-kira masalah yang Anda teliti itu di lingkup mana. Apakah lingkup keperawatan dasar, apakah masuk aspek klinik, apakah masuk keperawatan, masalah keperawatan komunitas. Kemudian kita akan jelaskan terkait dengan bagaimana kerangka berpikir di dalam melakukan proses penelitian. Di dalam penelitian itu ada konsep berpikirnya, ada pandangan terkait dengan deduktif dan ada induktif. Ini gambarannya. Jadi nanti Anda akan melakukan sebuah proses penelitian. Penelitian itu bisa diawali dari rumusan masalah. Artinya, pertama kali yang Anda mau melakukan tahapan penelitian adalah Anda mampu merumuskan sebuah masalah. Masalah tersebut yang Anda pecahkan. Gitu. Nah, ada dua tahapan. Ini ada dua garisnya, garis induktif atau garis deduktif. Nanti dalam penelitian Anda itu begitu. Apakah ada penelitiannya ke arah kualitatif atau ke arah kuantitatif? Nah, coba kalau kita ke arah kualitatif atau kita mengatakan sebagai cara berpikirnya adalah induktif, katakan di situ. Pertama kali kita temukan masalah. Ya, setelah kita menemukan masalah ini, ya, masalah kemudian baru kita kumpulkan data. Jadi kita jadi kita tahu masalah dulu, kemudian kita kumpulkan data. Nah, setelah data kumpulkan, kita akan mengumpulkan data, kita rumuskan data itu. Nah, data dirumuskan nanti akan mendeskripsikan pola-pola yang ada atau tema-tema yang ada. Nah, dari tema yang ada, barulah kita verifikasi. Ya, kita uji kebenaran, pola itu akan mengerucut ke arah mana. Nah, kalau pola itu sesuai, diterima, kemudian hasil sesuai dengan mungkin pengujian datanya, kemudian diverifikasi, dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan ilmiah. Nah, dari pengetahuan ilmiah yang tadi saya sampaikan, inilah langkah pertama di dalam penelitian akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi konsep induktif itu mulai dari rumusan masalah, kemudian dia mengumpulkan data, kemudian dari mengumpulkan, kemudian kita rumuskan data itu. Data-data yang rumuskan, tema-tema yang ada itu, atau hasil-hasil penelitian itu, nanti akan kita verifikasi. Apakah itu diterima datanya atau ditolak. Kalau ditolak, dikumpulkan lagi datanya. Sampai data itu mengerucut, kemudian bisa diterima, kemudian kita verifikasi, akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Nah, itu caranya adalah berpikir induktif. Nah, kemudian, ini yang biasanya yang digunakan oleh
teman-teman kalau melakukan penelitian secara kualitatif. Bagaimana kalau kita melakukan penelitian kuantitatif? Sama, tentukan rumusan masalah dulu. Nah, rumusan masalah yang setelah Anda tentukan, kalau deduktif, begini, Anda harus menyusun kerangka pikir. Nah, kerangka pikir atau kerangka yang nanti Anda bahas, kira-kira konseptualnya bagaimana? Kalau konseptualnya bagaimana? Apakah rumusan yang mau kita buktikan? Nah, apakah kita mau selesaikan? Itu sudah ada. Makanya ada kerangka pikir. Yang tentu dalam menyusun kerangka pikir itu berarti sudah harus melakukan kajian-kajian pustaka. Makanya di situ kalau lihat ada teori-teori dasar yang mendasari itu. Apakah masalah yang mau Anda selesaikan itu sudah sesuai dengan teori, konsep yang Anda bangun? Nah, baru kemudian Anda rumuskan hipotesis. Jawaban sementara dari hasil penelitian. Nah, jawaban sementaranya apa? Nah, itulah yang nanti Anda buktikan pengujian hipotesis. Buktikan di hipotesis ini, buktikan di lapangan. Setelah data yang Anda buktikan, Anda melakukan penelitian, mengambil data, nanti akan terlihat apakah pengujian hipotesis itu diterima atau ditolak. Kalau ditolak berarti ada data yang tidak sesuai, maka harus falsifikasi namanya. Kita lihat, kaji ulang, apakah kerangka pikirnya yang salah, kerangka konseptual yang salah, landasan teori yang kita gunakan tidak tepat. Kemudian baru kita perbaiki lagi, baru kita susun hipotesis lagi, kita uji hipotesisnya, kemudian kita lihat apakah diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Nah, ini yang kita samakan, kita yang jelaskan terkait dengan kerangka berpikir di dalam penelitian. Nah, baik, ini yang Anda akan pelajari apakah garisnya deduktif maupun induktif. Nah, sekarang kita jelaskan terkait dengan proses penelitian. Kalau tadi saya menjelaskan tahapannya, ini saya mengambil alih dari penelitian yang nanti kita bahas, yang akan kita jalankan di pendidikan perawatan, yang diarahkan pada kuantitatif. Seperti apa tahapannya? Rumusan masalah, menyusun landasan teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengumpulkan data tentu mulai dari populasi sampel, mengembangkan instrumen, menguji instrumen, kemudian melakukan analisis data, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Itu tahapan di dalam proses penelitian. Jadi ini yang saya tadi mengambil sebelumnya tadi, yang sifatnya adalah deduktif di sini. Nah, ini yang akan dijalankan ketika Anda menjadi mahasiswa, menyelesaikan tugas akhir mahasiswa di dalam pendekatan ke arah kuantitatif. Ini tahapannya nanti. Beda ketika Anda melakukan kualitatif. Nanti kalau tugas akhirnya karya ini sifatnya kualitatif studi kasus, Anda boleh tahapannya adalah dari sini. Oke. Nah, demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda memahami dalam pertemuan kuliah online kali ini.